warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna sayyidana wa qudwatana Muhammad wa 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi wa sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghuril mayamin man tasarat 'ainun bi nadhar wa ma'at udhun bi khabar wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitr tahun 1447 Hijriah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan dan karunia yang tak terhingga. Limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak mungkin untuk kita hitung satu persatu nikmatnya. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmatku, nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa. Dan di antara nikmat Allah yang hingga detik ini kita rasakan adalah kita masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa sujud, untuk bisa menekuk lutut kita bersujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut kegembiraan kita dengan ibadah, bukan dengan perkara yang melalaikan, bukan dengan perkara yang sia-sia. Kita mulai hari kemenangan ini, kita awali hari yang penuh dengan kegembiraan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat, nanti di hari kiamat kita akan diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Dan orang yang tidak mau menekuk lututnya untuk bersujud di hadapan Allah ketika di dunia, maka di akhirat tidak akan pernah bisa untuk menekuk lututnya bersujud. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi wa hum fala yastati'un. Semua akan diperintahkan untuk sujud. Orang yang tidak pernah menekuk kakinya untuk sujud, maka dia tidak akan bisa bersujud, akan tetap berdiri di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan berbagai rangkaian ibadah selama di bulan Ramadan, itu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini kita merayakan kemenangan tersebut. Ini adalah hari kemenangan. Kemenangan dari melawan setan dan syahwat,
Hari ini adalah hari kegembiraan. Hari yang penuh dengan kegembiraan, kita bergembira. Bergembira atas maghfirah. Bergembira atas ampunan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mereka diterima puasanya selama di bulan Ramadan. Jadi ini adalah hari lebaran bagi mereka yang betul-betul mau untuk kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya berpuasa. Malam harinya ia melakukan qiyam, salat tarawih, ya, selain yang wajib. Tentu yang wajib tidak ditinggal. Maka sangat-sangat disayangkan ketika bersemangat untuk melakukan salat yang sunnah tarawih, tapi ternyata yang wajib tidak dijalankan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tahukah kita bahwasannya bulan Ramadan yang 1 bulan kita jalani itu adalah layaknya sebuah madrasah besar. Ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Malik Kamal Sayyid Salim di dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah. Beliau mengatakan bahwasanya Ramadan ini adalah seperti madrasah, seperti sekolahan. Yang namanya sekolah itu akan mengeluarkan alumni. Dan tahukah kita yang selama ini kita dengar bahwasanya di antara alumni Ramadan itu adalah orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas orang-orang yang beriman itu puasa. Sebagaimana puasa diwajibkan atas orang sebelumnya, orang-orang sebelum umat Islam diwajibkan puasa juga. Untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk mencapai status alumni Ramadan yang bertakwa. Jadi tujuan dari Ramadan adalah untuk menjadikan pribadi yang bertakwa, dan itu ciri bahwasannya amal kita diterima. Ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amal dari orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu takwa? Kalau kita melihat kepada penjelasan para ulama, begitu banyak penjelasan mereka. Tetapi supaya kita mudah memahami apa itu makna takwa, maka coba kita lihat perkataan Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu Rasulullah SAW. Ma huwa taqwa? At-taqwa arba'atu asya. Takwa itu 4 perkara. Artinya apa? Kalau 4 perkara ini terkumpul dalam diri seseorang, ya, maka ia layak untuk dikatakan muttaqi, menyandang status alumni yang pertama, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Ia menjadi pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ibadah di bulan Ramadan, kemudian setelahnya ia menjadi seorang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasa gerak-geriknya diawasi, ia merasa perkataannya juga diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid. Ia paham bahwasanya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi kita. Sehingga dia tidak akan mudah untuk mengucapkan kata-kata kotor. Ia tidak mudah untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan bodoh yang akan merugikan diri sendiri. Ini yang pertama, al-khawfu minal jalil. Mau sendirian, mau di hadapan orang banyak, ia akan tetap bertakwa. Ia akan menjaga diri untuk tidak melampaui batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Sesungguhnya setiap raja itu punya batasan, kawasan, ya. Dan Allah memiliki batasan-batasan yang kita tidak boleh bagi para hambanya untuk melalui atau melewati batasan tersebut. Ini yang pertama, menjadi orang yang takut. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil. Ia mengamalkan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ketika Allah
memerintahkan A, maka ia akan menjalani perintah tersebut. Allah melarang dari B, maka dia akan menghindari, menjauhi, meninggalkan apa yang Allah larang. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pembagian warisan, ya, maka dengan penuh ketundukan ia akan menerima jatah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memilah-milah syariatnya Allah. Syariatnya Allah, perintahnya Allah tidak seperti prasmanan. Kalau kita mau ambil, ya, kita mau makan, kita ambil. Kalau tidak, kita tinggalkan. Nah, syariatnya Allah itu adalah kewajiban untuk kita jalankan, bukan pilihan. Sejak kapan syariatnya Allah itu berubah? Rasanya seperti prasmanan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita egois. Kita mau menjalankan syariatnya Allah yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Ketika syariat sesuai dengan hawa nafsu kita, kita jalankan. Tetapi ketika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tinggalkan. Artinya kita beriman hanya dengan sebagian dan tidak beriman dengan sebagian yang lain. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman dengan sebagian isi kitab dan ingkar kepada yang lain? Maka tidak ada balasan bagi orang yang seperti itu kecuali kehinaan di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Menjalankan perintah Allah sebagian-sebagian. Makanya kita diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam, menjalani Islam, udkhulu fis silmi kafah, secara menyeluruh, tidak setengah-setengah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang mengamalkan Al-Qur'an, orang yang mengamalkan hadis, ujangan dari tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak akan mudah untuk terjebak dalam peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Ia tidak mudah untuk kemudian taklid, ya, dengan adat istiadat yang menyesatkan. Adat istiadat di tengah umat manusia selama tidak bertentangan dijalankan. Tetapi kalau itu bertentangan, maka tidak dijalankan. Ini yang kedua, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Orang yang bertakwa itu, yang ketiga adalah dia qana'ah. Dia menerima apa yang Allah berikan, walaupun itu adalah sedikit. Ia ditetapkan sebagai orang yang kaya, qanaah. Ditetapkan sebagai orang yang miskin, wajib qanaah. Semuanya wajib. Mau orang yang ditentukan oleh Allah diluaskan rizkinya, disempitkan rizkinya, semua itu yang terbaik. Jangan hanya mengatakan, makanya fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia memang punya potensi, ya. Ketika diberikan kebaikan, maka dia akan mengatakan saya sedang dimuliakan. Tetapi ketika ia diberikan kesempitan dalam rizkinya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahalan. Tetapi kalau rizkinya disempitkan, dijadikan dia orang yang fakir, maka dia akan mengatakan ahalan, Tuhanku telah menghinakanku. Yang benar, semuanya itu mulia selama dia punya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan bukan dilihat dari harta. Ketakwaan bukan dilihat dari jabatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang mulia itu ketika dia betul-betul memiliki ketakwaan. Dan kalau Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi pribadi yang bertakwa. Yang keempat, wal-isti'dadu liyaumir rahil. Jadi 4 poin ini mohon dicatat. Kalau kita mau mengetahui Ramadan kita diterima atau tidak, maka silahkan dilihat. Yang pertama tadi, takut kepada Allah.
Dia tidak menjadi orang yang paling berani untuk bermaksiat kepada Allah walaupun itu di kondisi sendiri. Takut kepada Allah bukan hanya ketika di keramaian, tetapi takut kepada Allah dimanapun berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah itu dimanapun tempat. Maka ini yang pertama. Yang kedua, mengamalkan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Ketiga, dia qanaah, nerima dikasih berapapun. Ya, seperti halnya kita menerima ya, ibu-ibu, dikasih jatah oleh suaminya, berapapun terima. Tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengatakan lah kurang ini. Ya. Sehari hanya kasih 100.000. Dalam Islam tidak ada kewajiban untuk masalah nominal berapapun. Yang penting kemampuan. Mampu mengasih sehari 1 juta, kasih. Tetapi sehari cuma bisa 500, kasih. Sehari cuma bisa ngasih 100, kasih. Tidak ada nominal khusus yang ditentukan dalam syariat. Itulah indahnya Islam. Islam menginginkan kemudahan bagi umatnya. Tetapi banyak yang tidak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang keempat adalah walisti'dad li yaumir rahil. Mempersiapkan diri untuk hari perjalanan ke akhirat. Jadi kalau kita hati ini, jiwa kita ini ya, merasa kita ingin senantiasa untuk memperbanyak bekal. Artinya apa? Pikiran untuk akhiratnya itu lebih banyak daripada dunianya. Maka itu ciri Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa. Sebagaimana kita sampaikan tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amal ibadah, puasa, sholat, ya, bacaan Quran kita, istighfar kita, zikir kita, Allah akan terima itu dari siapa? Minal muttaqin, dari orang yang bertakwa. Sehingga ini tujuan disyariatkannya Ramadan agar kita mencapai derajat yang muttaqin. Tapi tahukah kita ada alumni yang berikutnya? Status alumni yang kedua adalah ia menjadi alumni yang celaka. Ada orang yang selesai Ramadan menjadi orang yang celaka? Ada. Dan itu banyak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. Ya. Rubba sha'imin laisa lahu min hadhi siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak? Kata Imam An-Nawawi, rubba di sini memberikan faedah berapa banyak? Memang bisa untuk dua, bisa untuk berapa alangkah sedikitnya atau alangkah banyaknya. Tetapi untuk peringatan, maka di sini tidak ada faedahnya, ya kan? Kalau itu peringatan, maka alangkah sedikitnya, nggak ada faedahnya. Tetapi kata Imam An-Nawawi, alangkah banyaknya manusia yang ia berpuasa, namun tidak mendapatkan jatah dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ia menjadi orang yang celaka. Ia menjalani Ramadan tapi dia tidak diampuni. Makanya kita minta kepada Allah doa, Allahumma ja'alna minal maqbulin, Allahumma ja'alna minal maghfurin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang diterima amal ibadahnya. Jadikan kami orang yang diampuni. Jangan sampai menjadi orang yang ketika dia selesai Ramadan menjadi orang yang tidak diampuni sehingga dia menjadi celaka. Ingat, Islam pernah berdoa tentang orang yang celaka. Raghima anfu man dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha falam yughfar lahu. Celaka. Tuh ya, teksnya perhatikan. Celaka bagi siapa? 3 orang yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh yang berdoa malaikat yang terbaik. Yang mengaminkan tidak ini doanya. Siapa? Di antara yang 3 itu, satu yang kita sebutkan, orang yang mendapatkan Ramadan dari awal sampai selesai 30 hari tapi tidak diampuni dosanya. Celaka. Lam yughfar lahu. Dan kata Rasul, Nabi mengaminkan, amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Jadi celaka itu bukan orang yang tabrakan, bukan orang yang jatuh dari mobil saat berkendaraan. Sekarang ya, pada yang mudik, kemudian juga kita bersedih juga ketika banyak terjadi ya kecelakaan. Tetapi ingat, kecelakaan yang sesungguhnya adalah ketika kita selesai dari Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosa kita. Kita jangan merasa ya kasihan dengan mereka yang sekarang mudik kemudian kecelakaan, tetapi kita lebih kasihan lagi pada diri kita. Selesai Ramadan tapi kok nggak diampuni, itu harus lebih kasihan lagi. Kita harus lebih ya, miris lagi. Kita bisa kasihan kepada orang lain. Sudahkah kita kasihan kepada diri sendiri? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada orang yang tiap tahun itu ya, dia statusnya celaka, dan celaka. Kenapa? Ia berpuasa, tetapi hanya sekedar puasa perut. Puasa, tapi hanya sekedar puasa menahan diri dari syahwat perut dan kemaluan saja. Tapi tidak menahan diri dari matanya melihat yang haram. Tidak menahan diri dari pendengarannya mendengarkan yang haram. Masih suka lisannya berbohong. Masih suka lisannya ngumpat, gibah. Membicarakan aib orang lain di belakang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang seperti ini, maka dia menjadi orang yang celaka setiap tahunnya. Yang ketiga, orang yang selesai dari Ramadan itu ada orang yang menjadi orang yang terburuk, menjadi alumni yang paling buruk. Siapa? Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, dengan tingkat basirohnya yang dalam, beliau mengatakan, dia mengetahui hal ini. Beliau mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna rabbahu illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya makhluk yang ada di bawah kolong langit ini adalah mereka orang-orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Padahal ya, Rob yang kita sembah di bulan Ramadan itu ada Rob yang kita sembah di bulan-bulan yang lain. Di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Semua bulan Robnya Allah. Rob kita Allah. Tetapi dia tidak mengenal kecuali di bulan Ramadan. Maka dia menjadi orang yang paling buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara orang yang menyandang status muttaqin, bertakwa, selain dia memperbaiki hablum minallah, dia akan memperbaiki hablum minannas. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal sebelum kita melakukan sholat. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Ya, ingat, seseorang yang hubungan dengan sesama manusia tidak baik, hakikatnya dia tidak baik hubungannya dengan Allah. Ya. Orang yang tidak baik hubungannya dengan sesama manusia, hakikatnya tidak baik hubungannya dengan Allah. Kalau hubungan baik dengan Allah, maka hubungan dengan manusia pun akan baik. Ingat, terutama kita, kerabat kita, mereka adalah orang-orang yang berhak kita perlakukan dengan baik. Kerabat kita, mereka adalah orang-orang yang harus kita sambung silaturahimnya. Kita sering mendengar ya, silaturahmi, keutamaannya. Itu siapa yang harus kita sambung hubungan itu? Itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Ibu bapak kita, kakek nenek kita, saudara kandung kita. Mereka adalah orang-orang yang terbaik, yang harus kita berbuat baik. Ini adalah momen untuk kita bergembira. Tetapi sebagian kaum muslimin, sebagian kita ya,
menodai kegembiraan ini dengan apa? Pertikaian yang masih terjadi di antara mereka. Permusuhan, kedongkolan, kejengkelan yang masih terpendam, amarah yang masih membara. Ingat, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahmi. Kita harus paham, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di antara alumni yang menyandang status muttaqin, itu mereka memperbaiki hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk. Dan orang yang berhak untuk kita berbaik ya, hubungannya adalah kerabat kita. Bahkan sampai dikatakan tidak masuk surga orang yang tidak akur, yang tidak harmonis dengan keluarganya. Berapa banyak orang-orang yang dia masih menyimpan kejengkelan terhadap orang tuanya. Ini hari bergembira. Ini hari agar kita bersenang. Jangan cacati itu dengan perselisihan yang masih terjadi. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ampunan kepada hambanya. Semua hambanya dikasih bonus ampunan kecuali siapa? Akhwani mutasoriman, dua orang yang berselisih, dua orang yang bertikai. Apa kata Allah? Andiru fi hadaini, andiru fi hadaini. Artinya apa? Surga itu dibuka pintunya, ya, tuftah abwabul jannah setiap hari Senin dan Kamis. Ya, dan di situ Allah tebar ampunan kecuali untuk siapa? Allah memberikan ampunan untuk orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Kecuali dua orang yang saling bertikai. Dua saudara yang saling bertikai nggak akan mendapat ampunan Allah. Diancam. Pertama diancam tidak masuk surga. Dua diancam tidak diampuni. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ini sedikit nasihat untuk diri pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, juga perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Terakhir, nasihat kepada kaum wanita. Rasulullah SAW itu beliau ketika berkhutbah Id seperti ini, beliau datangi saf wanita. Ya. Beliau datangi saf wanita, kemudian bersama Bilal ya, untuk kemudian apa kata Nabi? Tasaddaqna. Bersedekahlah kalian. Kenapa? Kata Nabi, fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Kebanyakan kalian itu menjadi penghuni neraka jahanam. Maka berdirilah seorang wanita saat itu. Ya, mungkin gak terima ya. Kemudian protes. 5 ya Rasulullah, kok bisa? Ya. Maka kata Nabi apa? Li'anna kunna tuksibna syaka. Kalian itu banyak mengeluh. Wa takfurnal ashir, kalian itu sering melupakan kebaikan suami. Maka nasihat khotib kepada kaum wanita, ketika sudah menikah maka bakti kepada suami. Ketika sudah menikah, surga dan neraka Anda ada pada suami. Maka bisa dikatakan suamimu surgamu atau nerakamu. Ingat, dengan berbakti kepada suami, maka kesempatan untuk masuk surga lewat pintu surga yang 8 itu terbuka lebar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perempuan itu, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Orang yang satu, sholat 5 waktu, 2, puasa Ramadan selama tidak ada halangan, kemudian menjaga kemaluan, menjaga kehormatan, dan yang ketiga taat kepada suami, yang keempat taat kepada suami. 4 ini syaratnya. Dan yang keempat penutup ini menjadi ya poin. Artinya kalau dia cuman yang 3 maka tidak ada yang keempat,
maka tidak bisa. Harus ada yang keempat, taat kepada suami. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Semoga ini ada manfaatnya untuk pribadi dan jamaah sekalian. Allahu ta'ala alam bisawab. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim amiran mukhbira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha ya rabbana anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana jami'an. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.